Assalamualaikum soleh-solehaku. Untuk hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Ya, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyampaikan informasi dari teks non-fiksi ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang ini ya, materi teks non-fiksi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dari suatu teks. Misalkan kalian membaca ya sebuah teks. Nah, untuk menggali atau mencari informasi dari suatu teks tersebut, itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Nah, berarti kalian disuruh membaca dulu teks tersebut. Itu pasti ya, kalau kalian ingin mencari informasi, ya harus membaca teks tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Nah, teksnya itu berisi tentang apa? Ceritanya itu berisi tentang apa? Tuh. Yang ketiga, catat setiap informasi yang penting. Nah, jadi kalau misalkan di teks itu ada informasi penting, langsung kalian catat ya. Kemudian yang terakhir, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf ya. Nah, di sini ada contoh teks ya. Kemudian kalian baca dulu, kemudian nanti silakan temukan atau carilah kata-kata yang sulit. Nah, teksnya itu suku Kamoro merupakan suku yang mendiami Provinsi Papua. Suku ini dikenal dengan kearifannya menjaga alam di lingkungannya. Budaya meramu dan mengumpulkan hasil alam masih melekat pada suku Kamoro. Hutan dan rawa di sekitar tempat tinggal menjadi supermarket yang menyediakan semua kebutuhan hidup mereka. Ikan, sagu, daging, dan lain sebagainya bisa dengan mudah diperoleh. Selain itu, suku Kamoro juga melahirkan mahakarya berupa seni ukir kayu yang sangat unik. Kebiasaan dan keterampilan mengukir orang Kamoro diwariskan dari generasi ke generasi, jadi turun-temurun ya. Namun, tidak semua orang Kamoro bisa mengukir. Biasanya hanya keluarga pengukir yang mewarisi keahlian tersebut. Seiring berjalannya waktu, seni ukir kayu khas Kamoro nyaris tenggelam. Jumlah pengukir berkurang karena generasi penerus suku Kamoro kurang berminat menekuni seni ukir kayu. Berkat edukasi dan dorongan sejumlah pihak, orang Kamoro kemudian mulai menyadari arti penting ukiran kayu suku mereka. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, ukiran kayu Kamoro juga bisa dijual dengan nilai yang tinggi. Nah, dari teks ini ya, kalian silakan cari kata-kata yang menurut kalian sulit. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, yang hurufnya itu warna merah. Nah, ini contoh kata-kata yang sulit ya. Nah, setelah kalian menemukan atau mencari kata-kata yang sulit ya, silakan dicari maknanya, artinya itu apa. Bisa di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau di KBBI online. Misalnya kalian nggak punya kamusnya, kalian bisa buka di internet ya, KBBI online.
Nah, di situ ada ya. Contohnya yang pertama kearifan. Kearifan itu maksudnya kebijaksanaan. Kemudian yang kedua meramu. Meramu itu artinya mencari atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau meracik. Ya, meramu adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau meramu sama dengan meracik. Kemudian yang ketiga supermarket atau biasanya disebut pasar swalayan, pasar modern ya. Terus mahakarya. Mahakarya itu artinya karya besar atau karya gemilang. Dan yang terakhir edukasi. Edukasi itu artinya pendidikan. Selanjutnya menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu artinya tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nah, nada sendiri itu dibagi menjadi dua, nada tinggi dan nada rendah. Oke, nah ayo belajar menyanyi lagu daerah. Nah, ini Ustazah akan menampilkan lagu daerah. Judulnya Suwe Ora Jamu. Silakan disimak. Nah, setelah kalian menyimak lagunya, mendengarkan lagunya, nah, lagu daerah Suwe Ora Jamu itu berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, untuk lagu tersebut, lagu Suwe Ora Jamu itu mempunyai tempo sedang atau moderator. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.